Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, halo, perkenalkan. Kami dari kelompok 1 yang baru katakan. Saya Nasya Alida Santoso dengan NPM 20560710020. Saya Roshida Liviana dengan NPM 20160710008. Saya Rosi Marinta dengan NPM 2016 Saya Chania Beswitasari, NPM 2016071028. Yon Lang Perkasa dengan NPM 2016071012. Saya Muhammad Arif Wila dengan NPM 2016071044. Akan menjelaskan tentang hubungan Indonesia dan Amerika Serikat menurut perspektif strukturalis. Sejak tahun 1967, pemerintah Indonesia telah menjalin kerjasama dengan perusahaan pertambangan Amerika Serikat Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. atau Freeport. Kerjasama ini dilakukan pada masa Orde Baru dengan tujuan untuk mendapatkan investasi pihak asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Namun, keadaan yang terjadi tampaknya tidak sesuai dengan keadaan yang telah diekspektasikan oleh pemerintah Indonesia. Freeport menjalankan kontrak dengan pemerintah Indonesia sebagai MNC pemasok kebutuhan emas terbesar Amerika Serikat, di mana kegiatan produksi diatur berdasarkan standar dan ketentuan pihak Amerika Serikat sesuai dengan kontrak kerja antara induk perusahaan Freeport dengan pemerintah Amerika Serikat. Terhitung sejak tahun 2011, setiap tahunnya luas lahan pertambangan terus mengalami perluasan dan terus mengalami peningkatan produksi. Dengan kondisi tersebut, seharusnya kerjasama yang telah dilakukan sejak lama ini menghasilkan keuntungan yang besar bagi kedua negara. Namun sebaliknya, wilayah Papua yang kaya akan sumber daya alam terlihat masih terpinggirkan dan terasingkan. Tidak adanya perubahan kondisi masyarakat Papua tersebut tentu menjadi sebuah pertanyaan besar, mengingat kerjasama yang telah terjalin sejak lama di antara kedua negara ini. Jika dilihat melalui sudut pandang strukturalis dan penggunaan teori sistem dunia, posisi Indonesia dapat dikatakan sebagai negara periferi dan Amerika Serikat sebagai negara core. Hal tersebut dapat dikatakan demikian mengingat Wallerstein yang mengungkapkan bahwa posisi negara dalam sistem dunia bergantung kepada perannya dalam pengelolaan industri, di mana negara yang memiliki sumber produksi dengan kemampuan rendah untuk mengelolanya disebut negara periferi. Sedangkan posisi Amerika Serikat sebagai negara core terlihat dari bagaimana Amerika Serikat yang dapat mengelola perusahaan-perusahaan di negara lain dengan baik dan dengan peraturan mengikat yang turut membawa kepentingan Amerika Serikat sebagai sebuah negara. Hal tersebut juga menunjukkan superioritas negara dalam mengendalikan distribution of technology yang dilakukan oleh MNC negaranya ke negara lain. Sistem dunia yang berjalan demikian pada akhirnya berdampak pada dependensi negara periferi atas negara core. Dependensi yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat ditunjukkan dengan adanya perbandingan keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh kedua negara. Amerika Serikat telah mendapatkan banyak keuntungan melalui PT Freeport. Setiap harinya, PT Freeport memproduksi 230.000 metrik ton emas yang menyebabkan Freeport menjadi eksportir emas utama bagi Amerika Serikat. Selain itu, angka tersebut selalu meningkat setiap tahunnya sesuai permintaan Amerika Serikat. Sementara, hadirnya Freeport memberi sumber lapangan kerja baru bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat Papua sendiri. Namun, apabila melihat jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Freeport kepada pemerintah, Indonesia jelas mendapat kerugian. Pasalnya, pajak yang seharusnya diberikan sekitar 6% hanya diterima sebesar 1% dari total miliaran dolar yang mampu dihasilkan oleh Amerika tiap tahun produksinya. Hanya dengan melihat kondisi tersebut, kita dapat melihat pula bahwa terdapat situasi zero sum, di mana hanya terdapat salah satu pihak yang merasa diuntungkan, yakni Amerika, sedangkan Indonesia berada pada pihak yang dirugikan. Amerika sebagai negara core tentu dapat menggunakan powernya
untuk melakukan eksploitasi terhadap Indonesia, di mana Indonesia sebagai negara peri-peri yang menyediakan faktor-faktor produksi dengan harga